Makanya diciptakan buat umat Kristen, Kak? Kalau memang tidak ada di anu, kenapa diciptakan buat umat Kristen? Bahkan pengakuan umat Kristen sendiri. Nah, kan pertanyaannya saya itu tadi sudah simpel, Kak. Dia mati, naik ke surga. iya, ini Allah. pengakuan Allah itu iman siapa, Kak? rasuli. Yang pertanyaan- Ya makanya dengar, ya saya tahu. Pengakuan iman rasuli ini teman-teman, ini kan rumusan ya bapak-bapak doktrin yang buat konsili 325 sampai abad ke-7 ya. Makanya di sini ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi ya, Dia pencipta langit dan bumi, dan kepada anak Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Memang nampaknya kelihatan baik. Tapi ingat, ini adalah manipulatif tingkat raja iblis yang sulit dideteksi oleh jemaat sehingga mempercayai begitu saja. Kenapa? Alkitab berkata ya di Kolose 1 ayat 15 sampai 18 19, sang pencipta itu adalah Yeshua HaMasyiah, dialah Elohim itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yeshua HaMasyiah itu sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia. Ya, kemudian ketika dikatakan ya, Alkitab memang berkata Yeshua HaMasyiah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Elohim. Bukan berarti ada dua oknum duduk bersebelahan. Tetapi duduk itu bermakna bertahta, sebelah kanan bermakna kekuatan, kehormatan, keagungan. Jadi artinya Tuhan Yesus setelah melakukan atau menggenapi hukum Taurat dengan karyanya di atas kayu salib, Dia mati dan bangkit ya pada hari ketiga, menampakkan diri 40 hari kepada rasul-rasulnya. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim. Bukan berarti ada dua Elohim bersebelahan. Tetapi duduk itu bermakna bertahta, ke sebelah kanan itu bermakna kekuatan, kehormatan, keagungan. Jadi artinya Yeshua HaMasyiah naik ke surga, duduk sebelah kanan Elohim. Artinya dia kembali kepada kemuliaannya, bertahta dalam kemuliaannya, menunjukkan otoritas keilahian yang hakiki. Makanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu dalam nama Yeshua HaMasyiah, bukan tiga pribadi. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan ya, kalau Tritunggal itu yang bentuk segitiga, Bapa bukan Anak. Di sini sudah dibedakan, di pengakuan iman rasuli itu sudah dibedakan, ada tiga pribadi. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, sebentar, karena ini penting buat umat Kristen ya. Tujuan saya bukan kamu, tapi tujuan saya buat yang mendengar. Karena Alkitab berkata, ini istri saya mualaf. iya. Saya jelasan soal Tritunggal. Alhamdulillah dia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Ini istri saya jujur mualaf, kita baru nikah. Nah, setelah saya bertanya soal Tritunggal, sama sekali dia, padahal dia itu seorang jemaat yang sering ibadah. Dan dia ya karena jawab apa? soal yang pertanyaannya saya tadi, soal Tritunggal atau Trinitas. Kalau memang Kak bilang Tritunggal atau Trinitas itu tidak benar, kenapa harus ada diisi dalam Alkitab dan harus ada setiap pembacaan atau setiap selesai gereja, setiap hari Minggu harus dibaca itu pengakuan iman rasuli? Kenapa? Hayo. Kalau memang umat Kristen udah itu, biar saya jelasin. Kenapa harus di setiap Minggu harus dibaca pengakuan iman rasuli? Kalau memang Itulah tidak betul. ya Kalau ampun memang dah. tidak betul, ayo jawab. Kenapa Itulah kenapa binimu Berarti bisa berpindah agama, karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena Tritunggal itu tidak berdasarkan Alkitab. Apa yang dibacakan setiap minggu itu tidak ada dalam Alkitab. Itulah kenapa Tuhan Yesus ya menyatakan di akhir zaman di Matius 7 ayat 21 sampai 23, itu untuk orang Kristen yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa itu sendiri. Makanya kenapa? Dengar dulu, jangan kamu ini. Dengar dulu, seorang pimpinan kalau mengajarkan kami yang bawah, kita ikut siapa? Pimpinan di atas. Nah, kalau ajaran pimpinan kami salah, yang disalahkan siapa? Si pendeta itu sendiri. Ya kan? Kan setiap hari Minggu dia membaca pengakuan iman rasuli. Ya itulah makanya Tuhan Yesus akan mengusir mereka nanti di hari zaman, karena mengajarkan yang tidak tertulis dalam Alkitab, karena mengajarkan yang tidak tertulis. Makanya nanti di hari zaman banyak orang memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, nyala, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mereka mengajarkan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Allah Bapa. Itu satu kejahatan.
Subhanallah, subhanallah, Mbak. Kak, Begini saya Kak, tanya sama kamu. Kamu menyembah Tuhanmu pimpinan itu? agama itu. Enggak, dengar dulu, Kak. Enggak, saya mau tanya dulu sama iman. Jangan-jangan kamu nggak tahu tentang imanmu. Loh, iman saya kuat, Kak. Oke, Saya kalau cuma imanmu bertanya kuat, satu, kamu menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tunggal. Allah satu. Kenapa kamu menyembah dia? Apakah dia terbukti maha kuasa? Mbak, Kak, saya pertanyaan saya itu belum selesai. Nah, Kak. kamu aja nggak kenal siapa Tuhanmu. Saya kenal, enggak. Saya Oke, mau kalau satu begitu pertanyaan itu habis. satu saja pertanyaan saya ya. Apa bukti kemahakuasaan Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau layak menyembah dia? Satu saja. Apa bukti kemahakuasaan dari Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembah dia? Oke, bentar, Kak ya. Ya, satu saja, tapi disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembah dia. Ya, kamu sambil cari ya, saya sampaikan. Ada datanya, di mana tertulis? Buka mikrofonmu, ada? Buka mikrofonnya. Saya kembali ke surah Al-Ikhlas. Maaf, Kak ya, kan Kak cari yang di mana puasa dan di Iya. mana letak Saya baca surahnya ya, Kak ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Samya Kul sami'allah kul himan hamida. Tempat meminta dengan segala sesuatu. Nah, itu Mana sudah- buktinya dia sudah maha jelas kuasa? dikatakan. Yang saya tanya, apa bukti kemahakuasaan Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Kuasa, bukti kuasanya itu, Kak, yang pertama bencana, Kak. Hah? Kuasa Allah. Bencana. Itu bisa diklaim.